Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nur Muhammad, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 4 Sukoharjo. Kali ini kita akan belajar tentang memelihara lisan. Mari kita belajar bersama. Yuk, semangat yuk. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yaitu memelihara lisan. Memelihara lisan sangat penting. Pentingnya menjaga lisan yaitu karena melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa mulai dari hitungan kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. Kemudian sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan, karena masih percaya kepada janji-janji yang disampaikan. Misalnya melalui lisan para nabi dan rasul dalam bentuk wahyu atau suhuf. Saat kini masih banyak dijumpai manusia beriman dengan segala plus minusnya. Karena itu kita semua termasuk sebagai pelajar harus tetap rajin belajar dan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Begitulah bunyi surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kemudian bahagia dan susah itu karena lidah. Tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang, susah. Hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah. Kita diingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yang artinya pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka jadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24. Ayat ini menjelaskan saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diazab oleh Allah SWT di akhirat nanti, mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka, maka anggota tubuhnya menjadi saksi. Lidah, lisan, tangan dan kaki mereka menjadi saksi, menceritakan dengan rinci apa yang mereka lakukan, sehingga tidak bisa berdalih lagi. Kemudian dalam Quran surat Yasin ayat 66 juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya pada hari ini kami membangun mulut mereka, yang artinya pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
Kemudian keselamatan tergantung lisan. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar, sehingga diri sendiri terselamatkan, apalagi pihak lain. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu maka diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lisan antara fitnah, ghibah dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, ghibah dan buhtan. Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Seperti terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Ini artinya siksa bagi orang kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Demikian penjelasan M. Quraisyah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah atau kemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian fitnah yang dipahami masyarakat Indonesia berdasar KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Dalam pembahasan bab ini, maksud dari fitnah adalah yang dipahami masyarakat Indonesia, yakni merupakan komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa atau reputasi seseorang. Islam melarang perbuatan fitnah karena banyak bahaya yang ditimbulkan, antara lain penderitaan menyebar kemana-mana. Dan jangan lupa bahwa tangisan dan rintihan doa orang yang difitnah, termasuk orang terzalimi, doanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencelakai diri sendiri, baik cepat maupun lambat. Kemudian ghibah dan buhtan. Melalui lidah yang tidak tertata juga muncul ghibah, yaitu dalam isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, termasuk buhtan. Keduanya sama-sama menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan akibat buruk lain yang lebih besar. Pada titik inilah sekali lagi sangat penting bagi kita semua agar pandai-pandai menjaga lisan dan lidah. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan buhtan. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghinatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu
in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahat tahu. Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika disebutkan itu yang benar? Kemudian Rasulullah menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah, membicarakan aib orang. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan atau kebohongan. Kemudian cara menjaga lisan selanjutnya yaitu yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara berlebihan. Kemudian jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. Lalu jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya jika berbicara berdusta atau bohong. Jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing, sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian juga jangan berkata kasar, sesuai dengan surat Al-Imran ayat 159. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Kemudian juga jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Lalu jauhlah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, seperti surat Al-Isra ayat 28. Serta jauhi banyak bantahan-bantahan, karena itu bisa mengakibatkan lisan kita menyakiti orang lain. Alhamdulillah, begitulah paparan materi yang saya berikan. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil, dapat kita petik dari materi yang tadi. Semoga kita dapat menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, tenang, tentram, dan rukun, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang islami dan saling toleransi antar sesama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.